Sahabat semangat, Raden Trisakti, seorang anak 12 tahun asal Subang, Jawa Barat, meninggal dunia dengan diagnosa mengalami gangguan syaraf. Pihak keluarga menyebut penyakit yang dideritanya dikabarkan karena kecanduan bermain game online di telepon seluler. Dilansir dari Detik, Raden meninggal pada Februari lalu di Purwakarta. Endang, paman dari Raden, menceritakan bahwa keponakannya mengeluhkan sakit kepala, bahkan tangan dan kakinya susah digerakkan. Ia menyebutkan, dokter yang menanganinya mendiagnosa bahwa saraf Raden terkena radiasi handphone sehingga lumpuh. Sang paman menyatakan bahwa keponakannya selalu bermain game online siang malam dan kerap mengigau saat tidur. Ditambah dengan sekolah jarak jauh yang otomatis mendorong ia untuk senantiasa memegang ponsel. Candu gawai kerap menjadi momok menakutkan bagi orang tua yang harus membersamai tumbuh kembang anaknya di era adaptasi kebiasaan baru. Di masa pandemi, kebutuhan belajar anak harus diakses melalui gawai. Berbarengan dengan itu, kebutuhan rekreasi pun terpaksa didapat dari gawai. Pada akhirnya, gawailah yang menemani anak sepanjang waktu. Di sisi lain, ragam informasi tentang kemunculan gejala-gejala baru dari corona hingga dampak kebiasaan adaptasi baru terhadap kesehatan ramai diperbincangkan khalayak. Ketahanan keluarga dan kebijaksanaan diri dalam mengatur aktivitas di masa pandemi sangat dibutuhkan saat ini. Lantas, berbekal akal pemberian Allah, bagaimana kita bisa memahami zaman ini dengan sadar? Semuanya akan dibahas asyik dalam Semangat Siang Indonesia kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semangat. Jumpa lagi dalam program kesayangan kita, Semangat Siang Indonesia. Indonesia harus semangat karena ini waktunya kita untuk membahas hal yang sedang viral di media sosial dan kita akan membahasnya bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Seperti biasa bersama saya Dita Ruspendi, saya mengajak Anda juga bertukar pikiran melalui @officialbadar.tv ya. Dan kali ini kita akan membahas tema yang saya buat adalah memahami zaman dengan sadar. Ada apa sih dengan zaman? Zaman itu serba modern nih pemirsa ya. Zaman yang serba modern saat ini mempengaruhi kualitas hidup kita. Nah, kualitas hidup ini semua yang kita lakukan di dalamnya dikendalikan oleh yang namanya akal pikiran ya. Akal pikiran itu secara spiritual. Kalau secara fisiknya ada sistem saraf. Nah, tadi sudah kita simak dalam informasi pengantar ya, sedang viral seorang anak yang meninggal disinyalir karena kecanduan game. Sistem sarafnya terganggu. Subhanallah ya. Untuk membahas lebih jauh, kita sudah terhubung bersama Dr. Kusdinar, dokter spesialis neurologi Rumah Sakit Anisa Cikarang. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam Mbak Dita. Sehat ya dokter? Alhamdulillah, insya Allah. Alhamdulillah. Dokter, dari sudut pandang neurologi, benar begitu ya dokter ya? Yang namanya candu gawai itu bisa merusak sistem saraf dok? Pengaruh dari main game terhadap kesehatan. Itu pengaruhnya itu ada dua. Yang pertama adalah secara langsung, ya. Kemudian yang kedua adalah secara tidak langsung. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah akibat tidak langsung dari HP terhadap seseorang yang sudah kecanduan. Ya. Ini biasanya diawali dengan kehidupan yang menyendiri, kemudian dia lupa makan, ya, mudah tersinggung, mudah marah, kemudian karena makannya kurang, maka gizinya juga berkurang. Tetapi yang lebih serius lagi dari bidang neurologi adalah ketika kita lebih banyak main HP, maka posisi duduk kita, posisi membaca kita akan mempengaruhi saraf-saraf yang ada di dalam tubuh. Misalnya, posisi leher yang tidak benar, itu kemudian bisa menyebabkan nyeri kepala, bisa menyebabkan nyeri leher, bahkan kemudian menyebabkan kesemutan di lengan dan kelumpuhan lengan. Kalau duduk yang salah, maka di bagian bawah, pinggang menjadi sakit, sarafnya kejepit, lumpuh kedua kaki. Nah, inilah kemudian menyebabkan hal-hal yang tidak baik bagi orang, dan akhirnya seperti yang diberitakan orang tersebut adalah diawali dengan sakit kepala, kemudian kelumpuhan tubuh, gizinya yang kurang, mudah kena penyakit infeksi. Jadi mungkin saja memang kalau sudah terjadi seperti itu bisa menyebabkan hal-hal yang sampai meninggal dunia. Nah, ini mungkin perlu perhatian dari keluarga-keluarga supaya memanfaatkan berita ini
pemahaman ini untuk lebih bisa mengawasi anak-anaknya dalam permainan HP. Itu secara medisnya ya. Sudah hadir juga bersama kami ada Ibu Ani Rukmini, seorang praktisi ketahanan keluarga. Assalamualaikum Ibu Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tita. Sehat ya Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu, apa catatan Ibu Ani sebagai praktisi ketahanan keluarga? Apa yang salah dalam kasus ini, Bu Ani? Iya Mbak Dita, jadi saya juga prihatin ya dengan ada kejadian itu, walaupun saya sepakat dengan Pak Dokter, apakah pemicu utamanya karena susunan saraf yang terganggu karena kebanyakan game tadi gitu ya. Tapi secara umum memang kalau dalam bicara pengasuhan gitu ya seperti itu, di era teknologi digital ini memang itu menjadi ancaman selain peluang ya. Kalau kita bisa memanfaatkannya dengan benar, tapi juga bisa menjadi ancaman pada anak ya, khususnya apa sih yang menjadi ancaman pada anak, antara lain ya dari sekian banyak ancaman selain perdagangan orang, kejahatan seksual, penolakan, kriminalitas, dan media sosial. Jadi media sosial itu juga dalam teori pengasuhan itu menjadi salah satu ancaman ya pada anak. Nah, ancaman media sosial ini memang antara lain adalah games dan teman-teman ya dari internet, Facebook, gadget, kemudian komik ya, kemudian film, televisi seperti itu. Nah, kalau kita bicara games ya, jadi sebetulnya memang tidak semua games itu sehat gitu. Jadi ada games-games yang buruk yang lain kan menawarkan aura kekerasan ya. Nah, kalau itu juga dilakukan dalam durasi intens yang terus-menerus kan itu ya nanti mungkin Pak Dokter juga bisa menjelaskan, itu bisa mengganggu perilaku ya, khususnya seperti itu gitu ya. Dalam kasus ini kan orang tuanya memang sudah mengetahui ya Bu Ani dan Pak Dokter kalau anaknya ini, sang anak mengalami gangguan saraf. Nah, memang orang tua mungkin memang selalu sadar gitu, mengetahui anaknya mengalami gangguan, tapi di masyarakat ini masih menganggap tabu yang namanya konseling atau membicarakannya kepada orang-orang yang memang ahli di bidang tersebut. Bagaimana Ibu Ani menanggapi ini? Ya tadi, perilaku kecanduan. Kan perilaku kecanduan itu kan ketika si anak misalnya kalau disuruh berhenti dia marah, ya dia menjadi agresif, dia menjadi nggak peduli, suruh makan susah, atau dia lebih banyak menghabiskan banyak waktunya entah itu di HP atau di komputernya seperti itu karena games gitu ya. Nah, itu sebetulnya ada sinyal gitu ya seperti itu. Di samping juga dengan simptom-simptom yang lain yang muncul gitu, anak itu tidur larut malam, tidurnya tidak berkualitas gitu. Nah, kadang orang tua menjadikan games itu, apalagi pada anak-anak usia 0 sampai 5 tahun, jadi zona nyaman dan aman anak, menjadikan dia begitu agar dia tidak mengganggu orang tuanya, maka games dijadikan sebagai zona nyaman. Padahal ya itu tadi, literasi orang tua harus kuat bahwa zona nyaman anak ya dan aman itu bukan games gitu, tapi ada alternatif ya dari permainan yang lain seperti itu. Nah, jadi saya pikir ya memang harus diedukasi terus-menerus gitu ya, bahwa kesadaran orang tua untuk memahami apa yang menjadi tanda-tanda bahaya seorang anak ketika kecanduan games, dan itu dimulai dari dini ya, jangan apalagi 0 sampai 5 tahun gitu kan, yang dari referensi yang saya baca ya, ini ada Pak Dokter Saraf soalnya, itu kan bisa mengganggu pola struktur sarafnya juga. Pak Dokter, jadi gejala yang harus diwaspadai oleh para orang tua nih ya, jadi yang namanya gangguan saraf kan tidak semena-mena langsung menjadi separah itu ya, apalagi memberikan efek sampai meninggal dunia. Setidaknya kita harus waspada gejala-gejala apa dari yang ringan dulu nih, yang harus kita waspadai seseorang anak terjangkit kecanduan game itu seperti apa, Pak Dokter? Ya, terima kasih Dita. Jadi pertama kita harus mulai sadar ketika anak ini kemudian banyak bermain dengan gawainya, ya. Jadi sudah melebihi takaran
Ya harusnya sih 1 jam pagi, 1 jam malam gitu, sore ya. Itu tidak boleh melebihi dari itu. Kalau sudah lebih dari itu, maka orang tua harus sudah mulai aware, semua mulai sadar untuk kemudian segera mengawasi dan mengendalikannya. Ya. Kalau sudah makin banyak, maka anak ini yang pertama kelihatan adalah dia akan acuh dengan sekitarnya. Dia dipanggil tidak menjawab, ya. Kemudian dia hidup menyendiri, dia lebih asik dengan gawainya daripada dengan orang di sekitarnya. Nah ini kemudian dia akan menjadi mudah tersinggung, kemudian mudah marah, gelisah, tidurnya juga susah karena main terus. Nah, yang berakibat kemudian makannya juga tidak teratur dan sangat kurang. Kemudian gejala lebih lanjut akibat dari itu biasanya anak sering mengeluh sakit kepala, sakit leher, ya. Kemudian karena tangannya sering ketuk-ketuk kepada keyboard atau pada ini, tangannya menjadi kaku, ya, kaku, kesemutan, kebas dan sebagainya. Nah, yang lama-lama kemudian bisa menyebabkan otot-ototnya juga menjadi lebih lumpuh. Kaki juga demikian, mulai dari baal, kesemutan, kemudian kedua tungkainya menjadi lumpuh dan anak ini kemudian menjadi tidak berdaya. Ya, saya kira itu gejala-gejala saraf yang perlu diperhatikan pada anak-anak. Ya, awasi, biasanya yang paling menonjol di awal adalah merasa sakit kepala yang berkepanjangan dan tidak sembuh. Baik, kita masih akan lanjutkan ya, Pak Dokter, Ibu Ani. Usai jeda berikut tetaplah bersama kami di Semangat Siang Indonesia. Indonesia harus semangat.